Allahumma sholli ala Muhammad. Muridnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam berjumlah 12 ya. Hawariyun itu maknanya bercahaya. Jadi wajahnya itu bercahaya. Nampak keimanan dari wajahnya berseri-seri. Karena imannya yang memancar ke wajahnya. Kayak sampean ini. Wajahnya berseri-seri ya. Gak ada ceritanya ngantuk kalau pas ngaji itu ya. Seneng. Ngaji itu seneng ya. Gak sembunyi di pojok ya. Terus ditutupi sampai Qurannya aja jatuh. Kalamu qadimul la yumaddu sama'uhu tanazzam qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli dali wa nuru dalilul liqalbi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minkum قال من أنصري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sadaqallah.
musaddiqan lima baina yadayhi, dan Kanjeng Nabi Isa membenarkan apa-apa yang diturunkan sebelumnya, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya kepada para nabi sebelumnya, yaitu kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Zabur kepada siapa? Hah? Zabur kepada siapa? Nabi Daud. Taurat Nabi Musa alaihissalam. Minat Taurati, di antaranya adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Membenarkan, tidak mendustai. Makanya kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad harus mengimani terhadap kitab-kitabnya Allah. Iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Yang keberapa? Yang ketiga. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua malaikat. Yang ketiga kitab-kitabnya Allah. Yang keempat Rasulullah. Yang kelima yaumil akhir. Yang keenam dan qadar. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa liuhilla lakum, dan menghalalkan bagi kalian ba'dalladzi, sebagian yang hurrima alaikum, yang diharamkan bagi kalian. Jadi memang dulu pernah ada di zamannya Kanjeng Nabi Musa, di zamannya Kanjeng Nabi Adam, hal-hal yang diharamkan. Contohnya apa? Di zamannya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, dalam hal pernikahan, kalau dulu dihalalkan nikahnya itu bagi saudaranya sendiri, saudara kandungnya, baru halal. Jadi haram tatkala pada zamannya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam nikah selain saudara kandungnya. Mau nikah sama siapa? Kalau bukan nikah dengan saudara kandungnya, mau nikah dengan kambing, mau nikah dengan sapi, yang nggak bisa, haram. Diharamkan nikah selain saudara kandungnya. Kalau sekarang haram nikah dengan mahramnya, saudara kandungnya haram. Itu contoh di antaranya. Wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Wajitukum, dan Kanjeng Nabi Isa alaihissalam datang kepada kalian bi ayati mir rabbikum, dengan membawa ayat tanda-tanda mir rabbikum dari Allah, dari Tuhan kalian. Berupa apa? Mukjizat-mukjizatnya. Apa salah satunya mukjizatnya Kanjeng Nabi Isa? Tongkat. Apa contohnya? Tongkat. Kanjeng Nabi Isa, apa contohnya? Bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, bisa menyembuhkan orang yang sakit lepra, bisa menyembuhkan atau menghidupkan orang yang sudah mati. Terus
salah satunya. Fattaqullah. Maka dengan ayat-ayatnya itu, dengan bukti mukjizatnya itu, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, dan ikutilah Rasulnya. Siapa? Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Apa daunnya kanjeng Nabi Isa? Innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduhu, maka sembahlah Dia saja, satu saja, nggak ada dua, nggak ada tiga. Hada siratul mustaqim, inilah yang dinamakan jalan yang lurus. Jadi kanjeng Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi utusannya Allah. Innallaha Rabbi, ini daunnya kanjeng Nabi Isa ya. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduhu, maka sembahlah Dia saja, satu saja. Hadza siratum mustaqim, inilah yang dinamakan jalan yang lurus. Namun apa yang terjadi? Falamma ahassa, maka tatkala kanjeng Nabi Isa ini ahassa, merasa, mengetahui, Isa, kanjeng Nabi Isa, minhum, dari mereka itu, al-kufro, ada yang kafir, ada yang menolak. Kemudian kanjeng Nabi Isa alaihissalam dawuh, qol man asori ilallah, siapa orang, siapa sih yang mau membantu aku untuk berjuang di jalannya Allah? Qol al-hawariyuna nahnu ansarullah, da'u, murid-muridnya, santri-santrinya kanjeng Nabi Isa ini, nahnu ansarullah, kami yang akan berjuang, yang akan membantu menegakkan syariat-syariatnya Allah. Hawariyuna ini dimaknai santri-santrinya, dimaknai murid-muridnya, dimaknai pengikut-pengikutnya. Jumlahnya berapa? 12 orang. Jadi al-hawariyuna ini santrinya kanjeng Nabi Isa alaihissalam ini berjumlah 12 orang. Amanna billah, mereka berucap amanna billah, beriman kami kepada Allah, washhad, dan saksikan, bi anna muslimun, sesungguhnya kami ini termasuk golongan orang-orang yang muslim, yang Islam. Jadi kanjeng Nabi Isa juga muslim, santri-santrinya juga muslim. Syaratnya awal tadi, apa katanya di awal tadi? Wa musaddiqal lima, harus benar. Kita sekarang bertepatan di hari santri ya. Di hari santri tanggal 22 Oktober tahun 2022. Jadi kita harus yakini Rasul-Rasul kita, Nabi-Nabi kita. Kalau kanjeng Nabi Muhammad, apanya yang harus kita ikuti, apanya yang harus kita tolongi, apanya yang harus kita contoh dari kanjeng Nabi Muhammad itu. Karena sekarang juga bertepatan pada bulan Rabiul Awal, bertepatan pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal itu diperingati hari kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan pada tanggal berapa? 22
12 apa? Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, tahun keagungannya besar gajah itu. Jadi muridnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam berjumlah 12 ya. Hawariyun itu maknanya bercahaya. Jadi wajahnya itu bercahaya. Nampak keimanan dari wajahnya berseri-seri. Karena imannya yang memancar ke wajahnya. Kayak sampean ini, wajahnya berseri-seri ya. Tuh ada ceritanya ngantuk kalau pas ngaji itu ya. Seneng ngaji itu seneng ya. Gak sembunyi di pojok ya. Terus ditutupi sampai Qurannya aja jatuh ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Terus apanya yang harus kita uswah? Apanya yang harus kita contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad itu? Apanya? Sifat-sifatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Harus tiga-tiganya itu harus kita lakukan kalau betul-betul kita mau uswatun hasanah, mau betul-betul nyontoh kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yakini sampean itu akan kembali kepada Allah. Yakini besok itu ada yaumil qiyamah. Makanya sampean harus wa dzakarallaha katsira, harus memperbanyak zikir, mengingat Allah, karena hanya zikir mengingat Allah itu sajalah yang membuat hati kita menjadi tenang, menjadi bahagia. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ada berapa sifat-sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini? Ada 4. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatona ya. Makanya kita harus benar, kita harus berpikir benar, hati kita harus benar, apa yang kita ucapkan harus benar, apa yang kita lakukan setiap hari harus benar. Kalau ingin betul-betul mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad, karena di dalam jiwa kita ada sifat-sifat itu. Makanya kita harus mencontoh kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua setelah siddiq adalah amanah. Nggak boleh kita hianat, nggak boleh kita menjadi pengkhianat yang mengkhianat bangsa. Nggak boleh kita itu menjadi pengkhianat agama, nggak boleh. Makanya sampean itu dididik di sini menjadi seorang yang jujur, yang benar. Jangan sampai masuk surga sendirian, ajak temennya itu, temennya kobongan, temennya kebakaran, sampai jarno ya. Sampean biarkan saja temennya lagi tidur nyenyak, waktu azan subuh sampean biarkan saja. Bangunkan jiwa-jiwa satria ya. Santri itu aslunya juga dari bahasa Jawa itu satrio. Dia sampai harus jadi seorang satria. Makanya sampai dijuluki satrio. Bangunkan temannya itu, mental jiwa-jiwa satria yang ada di dalam jiwa santri itu harus dibangkitkan.
nggak boleh melempem namanya. Bangunkan temannya, tetangga kamar dibangunkan, mas bangun, diperintahkan suruh bangun, iya iyo, tapi nggak iyo, berarti sampai nggak bisa, belum bisa menjiwai sifat-sifatnya kanjeng Nabi. Siddiq kanjeng Nabi itu benar, kanjeng Nabi itu apa yang sampean janjikan, apa yang sampean iyo-iyokan itu harus diwujudkan. Mas bangunkan ya, tatkala temennya masih tidur, jam 3 bangunkan biar bisa mandi, biar bisa sholat tahajud. Bangunkan temannya itu. Iya, tapi buktikan itu namanya siddiq ya. Jangan ya iyo benar tapi nggak dikerjakan. Makanya berpikirlah yang benar, hatinya juga harus benar, ucapannya harus juga benar, terus perbuatannya, kelakuannya, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari juga harus benar. La yastaqim imanu abdin hatta yastaqim qalbuhu, la yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu. Sampai dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada yaumil kiamah, beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Itu bukan cuma di hati, tapi harus dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan. Paham ya? Yang kedua tabligh. Yang kedua apa? Amanah. Harus sampean itu tak boleh jadi orang pengkhianat karena nggak seneng sama saudaranya, nggak seneng sama tetangga kamarnya dijarno. Temen nih ngorok-ngorok, padahal ngorok itu adalah dajjal. Ngorok itu adalah dajjal. Ingat itu. Kok iso ditafsirkan dajjal? Suruh Reni ya, yang nanya suruh ke sini. Dajjal itu yang ngorok itu. Mangap-mangap lainnya lagi puji-pujian. Astagfirullah. Ngorok ya. Kecapean. Ya. Ada juga kegemukan ya. Beda tapi ngoroknya. Yang capek sama yang gemuk itu lebih lembut yang gemuknya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan apa adanya, nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dikurangi. Yang sampean sampaikan adalah yang sampean pahami. Yang satu yang harus sampean sampaikan itu harus yang sampean ketahui. Yang kedua yang harus sampean pahami. Yang ketiga yang harus sampean sampaikan itu yang sampean sudah kerjakan. Itu yang namanya hafizin indallah ya. Yang keempat adalah fatona, sampean itu harus cerdas. Supaya cerdas ya harus belajar. Enggak belajar tetap DO alias bodoh. Lawan itu kemalasan ya. Seorang pemuda itu harus gagah, harus jadi satrio. Apalagi sekarang diperingati Hari Santri yang asal usulnya adalah dari satria ya. Makanya sampean nyantrio biar jadi satrio, bukan satria Madangkara ya, tapi satria dalam agama. Paham ya? Makanya harus belajar, harus mengaji. Rabbana, dan berdoa mereka itu golongannya Hawariyun berdoa kepada Allah. Rabbana, Tuhan kami, amanna, kami beriman kami, bima, dengan apa, anzalta, yang telah diturunkan,
kepada Nabi kami Nabi Isa alaihissalam, kitabnya namanya Injil. Nabi Musa alaihissalam, kitabnya namanya Taurat. Kitab Zabur diturunkan kepada Kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Wattaba'na rasulah, dan kami mengikuti, sungguh-sungguh kami mengikuti Rasul, utusannya Allah. Yang diikuti apanya tadi? Sifat-sifatnya diikuti. Faktubna, maka tetapkanlah kami, catatlah kami ma'as syahidin, bersama orang-orang yang bersaksi. Namun santri-santrinya Kanjeng Nabi Isa ini yang betul-betul mengikuti hanya 12 orang, lainnya adalah pengkhianat, makar, ya, mempunyai pemikiran-pemikiran yang disembunyikan. Makanya dijelaskan di sini wa makarullah, dan makar mereka, bersiasat secara sembunyi mereka. Untuk apa? Membunuh Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya ada 2 nabi yang sudah dibunuh oleh Bani Israel, yaitu Kanjeng Nabi Zakaria dan Kanjeng Nabi Yahya. Wa makarullah, dan juga Allah punya keinginan, punya juga pemikiran. Kalau ini yang tersembunyi juga nggak ada makhluknya yang tahu. Rencananya Allah yang tersembunyi nggak ada yang tahu. Jadi pengkhianatnya Kanjeng Nabi Isa juga punya keinginan yang tersembunyi. Allah pun punya keinginan yang tersembunyi, yaitu untuk menyelamatkan Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Makanya kemarin dicontohkan oleh Bapak, sampean tatkala mau bertujuan untuk bermaksiat, jalan-jalan untuk bermaksiat, untuk berzina, untuk merampok, terus Allah ingin menyelamatkan imannya sampean. Banyak hal yang dilakukan oleh Allah, di antaranya sampean tatkala sudah keluar menuju tempat maksiat itu, di tengah jalan oleh Allah dibuatkan suatu musibah, tapi musibah itu menyelamatkan jiwa kalian, iman kalian. Apa contohnya? Kecelakaan. Sampean mau berzina, janjian mau berzina, di tengah jalan tabrakan, pudul sikilnya. Sikili pudul, si mau berzina lagi, sopo sing kari gelemnya. Sudah nggak punya kaki, nggak punya tangan, remek lagi, welek lagi, raini welek, penyo, sopo sing kari gelem. Tak ono sing kate gelem di sampean. Kayaknya sampean itu kalau mau ngaji temenan, kalau mau nyantri temenan, kalau mau belajar temenan lahir dan batin. Wallahu, dan Allah itu khairul makirin, sebaik-baiknya makirin, siasat, ya, mempunyai siasat atau tujuan yang tersembunyi. Jadi Allah itu nggak ada ceritanya Allah itu mencelakakan hambanya, nggak ada. Tujuannya ingin menyelamatkan imannya. Makanya sampai ojo ketun, ojo nyesel. Kenapa ya aku dulu kok nggak beriman? Kenapa ya dulu kok aku nggak beramal soleh? Jangan ketun. Kok aku sekarang wis tuwek, aku sekarang wis cacat, aku sekarang wis gak punya kaki, gak punya tangan, kok imanku bagus, mau beribadah tapi kesulitan, nyesel sampeannya. Alhamdulillah, semoga dijauhkan. Makanya luruskan niatnya. Gak usah mikir yang niko-niko, gak usah menuruti hawa nafsunya, karena hawa nafsu itu
menjerumuskan kita ke lembah kehinaan hina sampai nanti kalau mengikuti hawa nafsunya itu. Innan nafsa la'ammaratun bisu, ya, sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong kita ke lembah kejelekan, kehinaan. Semoga di hari santri yang bertepatan tanggal 22 Oktober ini dijadikan di dalam jiwa kita jiwa-jiwa satrio, santri yang satrio. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman